Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah perbukitan selama 3 hari mengakibatkan bencana tanah bergerak melanda desa Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, akibatnya puluhan rumah warga rusak parah di bagian lantai dan pondasi karena tanah bergerak. Tanah bergerak merusak kurang lebih 95 rumah warga, kerusakan rata-rata pada area lantai rumah lantaran tanah bergerak tersebut. Kedalaman keretakan mencapai 1 meter lebih dengan lebar 70 cm membuat kondisi rumah warga ini miring, kerusakan di bagian halaman hingga ke dalam rumah. Sejumlah warga enggan tidur di rumah karena khawatir akan terjadi bencana susulan. Warga pun bergotong royong untuk memperbaiki rumah yang rusak dan jalan yang rusak karena longsor dan tanah yang retak. Tidak hanya itu, tanah yang longsor ini juga menutupi areal persawahan kurang lebih seluas 5 hektar. Fenomena tanah bergerak kembali terjadi dan untuk mengetahui peristiwa ini saya akan berbincang dengan Bapak Surono yang merupakan ahli geologi. Pak Surono, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam para pemirsa TV yang saya hormati. Ya, Pak Surono, ini kembali lagi fenomena tanah bergerak ini terjadi dan warga di Desa Cibodas, Kandang Serang ini mulai khawatir bahwa bencana susulan kemungkinan akan terjadi. Melihat sifat tanah bergerak ini, kekhawatiran warga ini memang cukup beralasan. Bagaimana, Pak? Begini, untuk saya lihat tadi ya peta-peta yang dulu saya pernah keluarkan dari Badan Geologi bahwa Kabupaten Pekalongan ini separuh ya kan ke arah selatan ya kan itu daerahnya memang masuk pada zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Artinya apa? Daerah-daerah itu sering terjadi longsor dan longsoran lama atau gerakan tanah lama bisa aktif kembali bila diguyur hujan lebat yang berlangsung lama. Ini adalah gerakan tanah lambat, ya kan, bukan longsoran biasa, sehingga ada terjadi retakan-retakan pada tanah, ya kan. Oleh karena itu, ya kan, beberapa daerah di Jawa Barat menggunakan rumah panggung untuk menghindari gerakan tanah yang seperti ini, ya kan. Tapi kalau lantainya itu terdiri dari misalnya plester atau ini kebetulan petanya ada di sini, jadi separuh dari Kabupaten Pekalongan ya dari selatan ke arah selatan itu masuk zona kerentanan gerakan tanah menengah sampai tinggi. Artinya apa? Daerah itu sering terjadi gerakan tanah bisa aktif kembali bila dipicu oleh curah hujan yang berlangsung lebat dan berlangsung lama, ya kan? Ini sekarang terjadi dan misalnya ada tanah-tanah retak seperti itu, kalau misalnya ada pertama yang harus dilakukan adalah ditutup retakan itu kemudian dipadatkan supaya air jangan masuk ke dalam tanah. Kalau air masuk ke dalam tanah maka kecepatan gerakan akan semakin tinggi. Namun demikian bila sudah tutup dipadatkan tetap ada retakan, apalagi sampai lantai rumah, dinding rumah itu retak, lebih baik tinggalkan aja rumah itu, ya kan? Karena ini bisa langsung terus berlangsung andaikan musim hujan masih berlangsung dan ini akan berhenti pada saat musim hujan berhenti. Tapi nanti di kemudian hari jika terjadi hujan lebat yang berlangsung lama akan kambuh kembali. Karena itu sifatnya seperti itu, tidak bisa dirubah sekalipun dihutankan. Baik, itu menandakan bahwa masih layak huni tidak Pak Desa Cibodas Karangserang ini Pak? Sebetulnya begini ya, semua itu layak huni kan, asalkan masyarakatnya ini mau berdamai dengan alamnya. Misalnya begini, dulu saya sering kasih pilihan begini. Silakan masyarakat tinggal di situ, tetapi sawah jangan di situ atau pertanian yang menggunakan banyak air, jangan campur. Kalau di situ untuk sawah, jangan untuk hunian. Tetapi kalau untuk hunian, jangan untuk sawah. Tetapi memang sulit, daerah tersebut memang enak, terutama di kaki-kaki buit pasti banyak mata air. Jadi nyaman untuk ditinggali gitu loh, ya kan? Jadi tidak bisa masyarakat dipindahkan begitu saja. Tetapi satu hal yang boleh dilakukan, kalau di situ bikin sawah, jangan bikin perumahan di situ. Tapi kalau bikin rumah, jangan bikin pertanian lahan basah misalnya kolam, sawah dan sebagainya. Hindari itu. Paling tidak memperlambat proses, ya kan? Bukan berarti menghilangkan. Baik Pak, kalau sudah kondisinya begini,
menurut Bapak Surono, apakah kemungkinan bahwa akan semakin meluas, bisa jadi bahwa tidak terjadi di desa Cibodas, tapi kemudian bergerak ke desa yang lainnya? Di Pekalongan bagian tengah sampai selatan, itu memang kondisi tanahnya seperti itu. Apalagi, ya kan kadang-kadang kan orang beginilah, saya ketemu, Pak, seumur hidup saya itu tidak pernah ada terjadi seperti ini. Iya, dulu Bapak rumahnya 1, pohonnya 10, sehingga tanah itu bisa diikat. Tapi sekarang, rumahnya 10, pohonnya 1, nggak ada yang ikat lagi, sehingga gerakan tanah itu bisa terjadi, gitu loh. Nah ini kemungkinan meluas atau tidak bergantung apakah ada kebun campuran, misalnya sawah dengan pemukiman dan sebagainya. Ini yang harus dipertimbangkan ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah menggunakan peta zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian SDM itu sebagai data dasar dalam penataan ruang untuk pelindungan dalam masyarakat gitu loh, ya kan? Ini bisa meluas selama musim hujan ini masih berlangsung terus, ya kan? Nah mudah-mudahan ini saya Pak Jaca, gerakan tanah ini memang sudah sampai suatu titik jenuhnya. Mungkin tidak akan bergerak lagi, tetapi saya tidak jamin apakah dia sudah sudah sampai ke titik jenuhnya atau masih bergerak. Dan di tempat lain bisa terjadi karena memang daerahnya masih sama karakternya gitu loh. Baik, terima kasih Bapak Surono, ahli geologi. Ini menjadi masukan untuk pemerintah daerah, pastinya untuk masyarakat juga mengingat bahwa di bulan Desember kemungkinan hujan terus terjadi. Namun ditegaskan Pak Surono, sifat tanah tidak mungkin berubah. Nah ini yang kemudian bisa menjadi acuan untuk warga dan juga pemerintah terkait.